dalam situasi apapun. Karena kau belum pernah selesai dengan kami, dan kau berjanji kau tidak akan tinggalkan kami atau biarkan kami. Kau terbukti setia dari dulu sampai selama-lamanya, karena karaktermu kau setia. Kami tidak menyembah Allah yang bekerja, kami menyembah Allah yang berkepribadian. Dia setia. Nah, kami pagi hari ini, siang hari ini tidak kemari untuk mencari kenyamanan emosi, tapi kami kemari untuk mendengar bahwa Allah yang belum menyerah dengan kami. Segala problem kami kau kendalikan Tuhan. Dan selama kami berjalan dalam ketaatan dengan kau, dan selama kami hadir di ibadah siang hari ini, kami buktikan padamu Tuhan, kami belum nyerah padamu. Kami tetap percaya dan tetap percaya dan tetap percaya mujizat sedang menanti kami. Siang hari ini kami berkata, Tuhan kau dahsyat, kau mulia, kau agung, kau setia. Dan sesuai Rasul Paulus katakan kepada jemaat Ibrani, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siang hari ini kami merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Nah, mungkin kami belum mengalami mujizat kesembuhan fisik atau kesembuhan mental atau kesembuhan terobosan keuangan, tapi kami mau merayakan Allah yang setia, karena kami masih bisa berjuang, masih bisa berdiri dan bertahan, dan belum tergeletak, sebab firman-Mu berkata 7 kali orang benar jatuh tapi selalu bangkit kembali. So, kami mau merayakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kemuliaan-Mu. Let's sing how great thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib kau Tuhan, aku percaya kau ajaib. Ajaib Tuhan, kemuliaan kami kembalikan bagimu. Kau tidak suka satu manusia mencuri kemuliaan-Mu. Sekarang popularitas, segala ketenaran, segala keagungan, segala kebesaran milik-Mu, Kristus Yesus Mesias kami. Dan kami kembalikan sebelum kami lihat mujizat, karena kami tahu iman kami menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tos kiri kanan, katakan hari ini kau akan mendapat mujizat. Amen. Katakan sekali lagi, katakan hari ini kau akan dapat mujizat. Kebenaran yang kalian ketahui, kebenaran tersebut akan memerdekakan kalian. Amin. Take a seat. Terima kasih dan hadirat Tuhan. Well, shalom everybody. Saya mau khotbah menyambung pujian tadi. Walau 1000 di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tidak ada
satu yang bisa menjamah kita. Ada amin? Yaitu janji Allah bagi setiap orang yang berjalan di dalam roh, seperti Raja Daud, seperti Yusuf. So kalian di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah lingkungan orang yang benci kalian semua, yang salah ngerti sama kalian, tapi kalau anda di pihak Tuhan, siapa yang bisa melawan kamu? Ada amin? Yang terbukti bagi Raja Daud, walaupun Saul benci dia, kakak-kakaknya Daud menghina dia, ayahnya Daud nggak percaya dia, tapi ada Tuhan yang percaya Daud. Makanya Daud bisa berkata di Mazmur 27 ayat 10, walaupun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. So anda ada di sini karena Tuhan menyambut kalian. Amin. Saya ngomong pada kiri kanannya, saya bukan orang afkiran. Katakan lagi pada kiri kanan, saya bukan orang reject. Amin. There's no reject in the kingdom of God. Ada amin? Gak ada reject. So kalian gak usah pergi kali-kali. Ini bukan gereja FO. This is not a factory outlet, okay? Ini adalah tentara Allah. Ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah keluarga Allah. Yesusnya menang, kepala kita menang, tubuhnya pasti menang. Ada amin? Kalau belum menang karena belum tahu caranya gimana. So, pagi hari ini Anda akan belajar caranya gimana. Walau 1000 di sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, tidak ada satu yang menjamah aku. Dan tidak ada tulah masuk dalam kemahku. Ada amin? Katakan itu firman ya dan amin. So, Anda setel pikiran Anda berkata pikiran, kamu tunduk kepada Allah, mesti percaya, sepakat, maka Tuhan akan bekerja. Amin. Yang melawan Tuhan bekerja adalah pikiran pribadi. So kita lihat ke Efesus pasal 2 sebentar. Kemudian kita akan masuk ke 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Kalau kiri kananmu gak bawa kitab, senyum saja. Yang gak bawa kitab pada yang bawa, katakan bagus sekali itu buku. Dan langsung Anda boleh ngintip di situ, right? Efesus pasal 2 ayat 1 sampai selanjutnya. Kalau sudah ketemu katakan sudah. Oke, kalau Anda nggak bawa, Anda bisa nyontek di LCD. Tapi problemnya kalau nyontek di LCD, kalau Anda di luar ibadah, Anda bawa Alkitab sendiri, nggak tahu bukannya di halaman berapa. Karena practice makes permanent. Sama kayak orang-orang kasir, pedagang-pedagang Mangga 2 itu tuh, sudah biasa ngitung duit 100.000 rupiah, tutup mata dia tahu ini 100.000 palsu apa bukan. Betul apa tidak? Tebolnya 100.000 sama 50.000 beda tuh. Kalau kita yang bukan kasir, kita mesti lihat itu biru atau merah. Tapi kalau kasir di Mangga 2, tutup mata sudah tahu, itu dia tuh, jangan masuk tuh. Nah, saya mau kalau engkau betul-betul mau menang dengan Yesus, mau selalu sensitif dengan Tuhan Yesus, Anda mesti peka dengan buka Alkitab kalian. Oke? Biar jarimu berjalan di halaman suci, dan hidupmu akan dituntun dalam kesucian Tuhan. Dan di mana ada kekudusan, ada berkat Tuhan di situ. Sebab di mana ada kekudusan, Roh Kudus ada di situ. Di mana ada Roh Kudus, ada kemerdekaan. Ada amin? Oke. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Katakan sama-sama, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4, tetapi Allah, agak naik tanda suaranya. Tetapi Allah. Kalau Anda pakai kata tetapi, pasti itu ada berbicara mengenai satu solusi terjadi. Ada amin? Kalau Anda pakai King James Version, pakai Alkitab bahasa Inggris, but God. Kalau Anda bisa cerita, situasi lagi buruk, ekonomi lagi buruk, tetapi artinya kabar baik dong. Ada amin? Ada amin? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, nyambung. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, nyambung. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Amin. Semua itu pakai huruf kecil loh.
Berarti satu kalimat tuh, satu tarik nafas. Amin. Dan ayat berikutnya, ayat 8 konklusinya. Sebab itu, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup. Katakan sama-sama, ada tertulis. Paulus berkata, semua kita mantan dari pegawai tetap, buruhnya penguasa kerajaan angkasa. Ada tertulis. Sehingga kita berjalan dengan pikiran kita yang jahat. Dan kalian berkata, saya nggak pernah bunuh orang loh, tapi pikiranmu bisa jahat. Kenapa? Sebab kita semua termasuk Ibu Indri. Saya sebelum lahir baru bertobat. Bertobat artinya bahasa Yunani metanoia, artinya perubahan pikiran. Sebelum saya memperbarui pikiran saya pakai pikiran Kristus, saya pakai pikiran yang 100% dikendalikan, diracuni, di brainwash oleh roh penguasa kerajaan angkasa. Saya dan Anda. Makanya begitu Anda lahir baru, karena mendengar Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia karuniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya tidak akan binasa tapi terima hidup kekal. Itu rohnya yang terima, fisiknya nggak terima. Sebab waktu Anda terima Yesus, Anda masih pakai badan yang dipakai buat berdosa kemarin malam. Jelas ini? Tapi rohnya akibat dosa putus hubungan sama Allah. Karena Allah adalah roh, so hanya roh bisa komunikasi dengan roh. Ada amin? Otak intelek tidak bisa berkomunikasi sama Allah. Otak hanya bisa diperbarui, di brainwash, akibatnya ngerti maunya Allah seperti itu. Otak hanya bisa understand, roh bisa mengenal. Saya mau ulangi lagi, hati nuranimu mengenal, but the brain understand. Makanya orang terkaya di dunia yang pernah nginjak, yang pernah ada di muka bumi, yang dimana kekayaan seluruh bangsa-bangsa dari Tirus Sidon, dari Ethiopia, seluruh kekayaan bangsa-bangsa pindah ke Yerusalem adalah Salomo. Dan Salomo berkata, in all you're getting, get understanding. Kalau kau mengejar sesuatu, kejarlah pengertian. Sebab yang membatasi kalian mengenal dan menerima apa janji Tuhan is your understanding. So understanding Anda sangat penting untuk dilatih. Pada waktu Anda terima Yesus, rebah di dalam roh, Anda geletak di depan sini, yes, tidak ada gegerotak, Anda normal kembali, tapi Anda mengalami sesuatu, otak tetap ada di tengkorak, otak tidak pernah di rapture. Oke? Pengangkatan itu seluruh tubuh, sak ke surga, kita diubah dengan sekejap mata seperti Yesus. Otak masih ada di tengkorak kalian. So, berarti Tuhan mau otak kita berguna. Oh, saya kata amin di sini. Segala ciptaan Allah, Efesus 2:10, segala yang Tuhan jadikan, kita ini buatan Allah, semuanya diciptakan untuk berbuat baik. Berarti otak juga untuk berbuat baik dong. Nothing bad. Tapi kalau otak yang tidak pernah diperbaharui, sudah diinfiltrasi, disubversi, dan dikendalikan oleh iblis sebelum kita bertobat dan tidak diperbaharui, roh baru otaknya melenceng. And that's where you fall. Di situ kenapa orang Kristen gagal. Tapi saya nggak mau Anda gagal. Sebab si setan juga nggak pernah gagal, gangguin kamu terus setiap hari. Jelas ini? So, Anda mesti ngaca diri. Anda mau berubah, you have to put yourself in the mirror. Anda mesti bercermin. Dan tidak ada cermin yang lebih hebat kecuali Alkitab. Sebab pencipta kita tahu bagaimana dia ciptakan Anda, hal ihwalnya. Adam pertama Eden, dan dia tahu bagaimana rusaknya manusia ciptaan dia gara-gara tipu daya iblis. Berarti manusia dalam kesempurnaan bisa diperdaya iblis. Saya mau ulangi lagi. Manusia dalam kesempurnaan bisa diperdaya iblis. Jadi jangan anggap enteng setan. Yes, setan dikalahkan 2000 tahun lalu, tapi belum mati. Lihat 1 Yohanes 5:19. Surat Yohanes yang pertama, pasal yang kelima ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Katakan sama-sama, Alkitab. Katakan lagi yang keras dong. Kalau Anda nggak bawa Alkitab nggak apa-apa, tapi paling nggak setuju dulu gitu. Katakan Alkitab, kitab suci, kitab perjanjian lama dan baru adalah otaknya Tuhan ditaruh di kertas. So, kalau Anda punya otaknya Tuhan dan belajar dari kertas tersebut, kira-kira Anda punya otak Tuhan nggak? Nah, baru Anda bisa sepakat dengan
Nubuatnya Musa berkata di Ulangan 28 ayat 28, kamu kepala bukan ekor. Kamu di atas bukan di bawah. Kamu naik dan turun. Kamu bertumbuh nggak berkurang. Berkat akan ngejar kamu. Sebab di mana ada Allah, di situ ada berkat. Ada amin. So di mana Anda berpikir seperti Allah, di situ berkat Allah akan ngikut Anda. So all the problem is, semua problem orang Kristen di dunia cuma satu, wrong thinking. Ada amin? You have to understand, sebab medan peperangannya orang Kristen bukan peperangan rohani. Medan peperangan orang Kristen bukan di rumah, bukan di gedung ini. Medan peperanganmu di kepalamu, di pikiranmu. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat 6, Anda harus menawan pikiranmu tunduk kepada Allah, untuk meruntuhkan semua benteng-benteng dan kubu-kubu yang dibuat oleh pikiran yang meninggikan diri di atas pengenalan Allah. So when your mind always balapan sama Allah, mau dapat first position. So saya supaya lebih mudah Anda bayangkan, setiap kali mau sukses ikut Tuhan, buat Roh Kudus di kursi pengemudi dan kamu di kursi penumpang. Baru Anda bisa berkata seperti Rasul Paulus, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hidup di dalam roh, kamu tidak akan memuaskan hawa nafsu keinginan daging kamu. Ada amin? So siang hari ini selama Pastor Indri ada di sini saja, Anda mesti ngomong sama kepala Anda. Kamu katakan sama-sama, otakku. Pegang dong otaknya di mana tuh posisinya? Masa di paha? Katakan otakku. Pegang di mana otaknya kalian? Karena itu dan seluruh kepala bapak kepalanya ada otak besar, otak kecil loh. Right? Katakan otakku. Selama Ibu Indri ada di sini, kamu tidak punya pilihan lain. Pendapatmu tidak mendapat posisi tertinggi. Tapi apa kata Tuhan mendapat posisi tertinggi? So aku tawan pikiranku, tunduk kepada Allah. Tunduk pada apa kata Tuhan? Hormati Tuhan sebagai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Pada waktu Anda melakukan confession seperti itu, pengakuan seperti itu, Anda lagi perintahkan iblis. Did you hear me? Jadi segala lemparan-lemparan panah apimu tidak akan berkeming. Apa kata Tuhan berkeming? Sehingga Anda bisa mengalami pewahyuan, revelation. Amin. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran tersebut akan memerdekakan kamu. So pulang dari ibadah ini jangan terbelenggu terus, pulang dari sini merdeka. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu, so semua orang Kristen yang lahir baru, dibaptis Roh Kudus, bertobat, pembaruan pikiran, kamu mesti tahu bahwa kita berasal dari Allah, karena ada Roh Allah, ada benih Allah dalam kita waktu kita lahir baru. Yes. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi penguasa Efesus 2 ayat 3 berkata bahwa roh di udara, penguasa kerajaan angkasa yang dulu adalah bos kita dan kita budaknya, setan selalu memperbudak. Kalau Roh Kudus selalu memimpin. Is that different? Beda apa tidak? Kalau Anda pergi tur ke Israel, guide-nya memperbudak Anda atau guide-nya menggandeng Anda? Pernah ke Israel? Oke. Kalau Anda tur sama travel agent, tour guide-nya menggandeng, membimbing atau memperbudak kalian? Dan dia pakai bendera yang bilang, mari ibu-ibu, mari bapak-bapak, mari kita mau check-in dulu ya, siapkan paspor. Kalau memperbudak, mana paspor lu? Cepat, maju. Awas lu ngomong salah. Nah itu memperbudak itu. Tapi kalau guide, it doesn't speak like that. Come on sir, mari ibu, mari bapak, line up. Dan dia di depan ngobrol sama orang imigrasinya. Ini semua tim saya, Pak. Oke, maju, cat. Karena hubungan baik. Ada amin? Kalau Anda, dan Paulus mau Anda dipimpin Roh Kudus seperti itu tiap hari, habitually, sebagai kebiasaan. Amen? Sebab di dunia tempat Anda hidup, tempat Anda berfungsi, tempat Anda ada, 100% dikuasai ini. Dan sebentar lagi kontraknya akan habis. Kamu gitu loh. Yes. Katakan leasingnya udah mau habis, mau expired bilang. Ada amin? Ada amin?
Udah gitu dia yang leasing, kita yang bayar lagi. Nah, that's the devil. So kalau Anda ikutin setan, dia kontrak bumi. Sebab kapan kontraknya selesai? Waktu Yesus muncul di awan-awan. Dan gerejanya diangkat. Kemudian dia balik, dia tinggal di bumi sampai satu masa. Dan antikristus berkuasa. Dan siapa yang tidak mau ikut Yesus akan menyembah dan dikasih cap 666. Yang menyembah Yesus dipotong. Tapi potongnya enak kok, nggak sakit. So kamu akan take off. So kalau nggak mau ngalami kayak begitu, itu masa penganiayaan yang tidak pernah dialami manusia sebelumnya, paling sadis. Kalau Rwanda, kalau Idi Amin mengerikan, ini lebih gila lagi. Bahwa itu sekarang ketemu ibu ini nggak mau tahan. Kalau tunggu ibu ini take off, you die, man. Jelas ini? So ngomong kiriannya, kadang-kadang ibu ini galak, tapi kamu jangan takut. So 1 Petrus 5, nggak bisa berbicara ke tentara Allah seperti suster bicara sama anak kecil, ya amin. Anda ada tentara Allah di sini, roh Allah ada dalam kalian, amin. So, saya nggak ngomong ke otak kalian yang nggak setuju, saya ngomong ke manusia roh kalian. Kalau Anda ada pewahyuan, otak mesti berkata tunduk. Dan begitu Anda tunduk, Roh Kudus langsung masuk, mujizat terjadi. Nggak lama mujizat itu, oke? 1 Petrus 5 ayat 8. Nadanya merdu, tapi hidupannya tidak merdu. Walau 1000 di sisiku, 10.000 di sebelah kananku. 1 Petrus 5 ayat 8. Kalau udah ketemu katakan sudah. Katakan sama-sama 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada tanda seru nggak? Kalau belajar di SD tanda seru artinya apa? Apa? Warning. Perintah. Terus nadanya gimana? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Hah? Ditekankan. So ngomong pakai nada ditekankan. Loh, kok ditekankan ngolok piye toh? Anda lulusan SD tahun berapa? Really? Saya mau ulangi lagi ya. Amsal 4 ayat 7, Salomo berkata gini. Seluruh orang konglomerat sedunia, Warren Buffett, Bill Gates kalah sama Salomo. Salomo punya benua. Seluruh kekayaan Ethiopia, Afrika, seluruh kekayaan Pakistan, seluruh itu jalannya pakai onta tuh. Karena pakai onta sih kalian pikir kecil. Gede! Ontanya kafilah, nggak ada kafilah 2 ekor. Kafilah itu ribuan, ratusan ribu, bawa emas, perak, kayu manis, kemenyan. Ini komoditas zaman itu. Kalau sekarang Anda main saham, Anda jual jagung, Anda jual pork belly, samcan, laku tuh di Amerika. Anda jual CPO, Anda bilang jual crude palm oil, Anda jual palm oil. Nah pada zaman yang sana palm oil nggak dijual. Pada zaman sana kemenyan paling mahal dan minyak urapan, minyak zaitun. Itu beratusan-ratusan ton dari segala bangsa datang ke Yerusalem. Bukankah Yerusalem negara terkaya waktu itu? Tapi orang yang memimpin kerajaan tersebut yang bikin sampai raja terkaya di dunia, sampai kewalahan sama kekayaannya, sampai murtad sebentar. Karena dia menikmati, pikirannya nikmati, daging itu menikmati kekayaannya sebetulnya milik Tuhan. Makanya dia kawin dengan 200 istri dan 700 gundik. Gua nggak tahu kapan tidurnya tuh orang. Betul apa tidak? Punya simpenan 3 ya udah pusing. Dia 700 simpenan loh. Dan beranak cucu laginya. Berarti kalau pakai asuransi kan besar tuh. Satu alians akan cukup membiayai mereka semua. Nggak usah nyari kalian lagi, kalian nggak ada kerjaan habis itu. Betul apa tidak? Prudential, Allianz, AIG, AIA tidak akan cukup memelihara keturunan Salomo. 700 burnik, man, 200 bini. He must be very strong man. Betul? Amin. Dan dia berkata seperti ini, dari semua yang kau kerjalah pengertian. Understanding bukan di roh, understanding is here. So nggak ada orang Kristen di Alkitab yang goblok mentalnya. IQ, intelligence cannot be zero. Alkitab melakukan EQ di atas IQ. Sebab kecerdasan Tuhan yang kasih. Ada apa? So ngomong sama kiri kanannya mata ke mata. Lu nggak goblok dan gua nggak goblok. Ada amin? Oke, 1 Petrus 5 ayat 8. Kalau nggak goblok tanda seru, nadanya gimana?
ada penekanan, tapi jangan ngomong penekanan. So Anda baca seperti ini di kamar pribadi kalian, di mobil atau dimanapun. Saya berbahagia banyak macet di Jakarta, saya bisa baca Alkitab. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada penekanan nggak? Kalau bacanya gini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ada penekanan? Artinya impactnya, implikasi di otak artinya apa? Gak penting. Tapi kalau ada emphasis, ada penekanan, otak kita langsung berkata, ini nggak main-main loh ini. Halo? Betul? Jelas? Sadar berjaga-jaga persis kalau tokomu tiba-tiba didatengin tukang pajak. Begitulah kira-kiranya postur kalian semuanya. Oke? Istri heart attack, istri kena serangan jantung, suami gemeter keringat dingin, dan besoknya pakai jas KPK. Kira-kira satu keluarga itu akan sadar berjaga-jaga terus? Oke? Supaya ada ilustrasi. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, karena ada koma-koma, berjalan keliling sana seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Anda mesti tanya dong, yang mau ditelan setan siapa kira-kira? Ngomong kiri kanannya, you. Jelas ini? Kalau bukan Anda yang mau ditelan setan, buat apa kamu nyanyi Mazmur 91? Walau 1000 di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri, tidak ada satu yang bisa menjamah aku. Berarti setan mau jamah kamu dong. Dan cara dia jamah kalian melalui pikiran Anda. Pikiranmu dibuat kusut. Dan sudah sukses terbukti di Taman Eden. Hawa dibikin bingung sama setan mengenai otoritas Allah. Kalau di Taman Eden berhasil, kenapa di kamu nggak berhasil? Jangan bilang amin dong. Gua tuh amin. Ini firman berkata sadar berjaga-jagalah, berarti nggak bisa menang iblis ini artinya. Ya, understand? Nah kalau saya ngomong nggak bisa menang, berarti kamu ngomongnya amin. Tapi kalau iblisnya akan selalu mencobai kalian sampai kamu bingung sendiri, kamu jangan aminin dong. Amin. Dia mau pakai cara apa silahkan, tapi pengetahuan Allah di atas segala-galanya. Amen. Yes. So Anda mesti pakai pengetahuannya Allah, pakai pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, sebab kita memiliki pikiran Kristus. Amen. Yes. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran akan. So di tengah-tengah tantangan, kesesakan, problem, di tengah kapal mau pecah, perusahaan mau bangkrut, istri mau kabur, suami main gila, Anda cuma butuh dengan satu suara Tuhan, iman timbul, mujizat terjadi. Ada amin? Makanya tadi lagunya berkata tidak berhenti sampai Roh Kudus datang dan bekerja, baru kamu bilang amin. Tidak berhenti berdoa, tidak berhenti mendengar firman, tidak berhenti sadar berjaga-jaga sampai Roh Kudus hadir. Sebab di mana ada Roh Kudus, ada kemerdekaan. Lawanlah dia, lawanlah si iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, katakan saya harus tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Katakan, Kristen di Cungko, sama Kristen MGK, sama Kristen Amerika Serikat, senasib. Buat apa pindah-pindah negara? Sana lebih enak, tidak ada tekanan. Siapa bingung? Baru pindah ke Amerika karena global crisis. Mana nggak ada tekanan? Yang paling enak adalah berjalan dipimpin Roh, hiduplah dipimpin Roh. Hiduplah bergaul. Bergaul berjalan, bahasa Yunani-nya paripateo, berjalan di dalam Roh. Artinya peri, berkeliling-keliling. Pateo, berjalan berkeliling-keliling di lingkungan yang kamu udah kenal. Nah kalau kalian udah berjalan-jalan, udah biasa di MGK, udah biasa khotbah di MGK, saya udah tahu tempat-tempatnya di mana, saya udah biasa. Saya mau tahu di lingkungan saya seperti apa, saya sudah tahu. Satu tempat pun saya udah tahu. Tangkanya sebelah mana saya tahu. Tangga keluar sebelah sana saya tahu. Ruang VIP di sebelah mana saya tahu. Pintu mana saya tahu. So itu artinya walk in the spirit, berjalan di lingkungan yang kamu sudah kenal dan sudah terbiasa. Tutup mata pun kamu tahu. Alias Paulus berkata, hiduplah sensitif, selalu di alam Roh Kudus. Dan alam Roh Kudus
tidak terbukti kamu dengan bahasa rohmu. Bahasa roh itu karunia Roh Kudus. Kalau berada di alam roh berarti ada Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu seorang pribadi, bukan karunia. Karunia nubuat, karunia iman, karunia berkuasa, karunia lengking setan, karunia berbahasa roh, karunia iman, tidak ada hubungan dengan Roh Kudus. Sekali dikasih oleh Tuhan pada kamu, Tuhan gak pernah menyesal tarik kembali. Ada di kamu. Makanya Saul walaupun murtad bisa bernubuat. Maka Saul walaupun pembunuh mutakhir karena benci dan terancam dan iri sama Raja Daud kecil, dia bisa bernubuat di Rama. Sampai orang berkata, apakah Saul termasuk salah satu dari kita? Karunia gak ada hubungan. Anda berzina kumpul-kumpul, jadi gay, jadi lesbian, murtad, pernah lahir baru, pernah dibantu Roh Kudus, pernah dapat orang Roh Kudus, bisa bekerja pakai karunia. Be careful. Karunia tidak menyelamatkan. Karunia diberikan beroperasi untuk membangun satu tubuh Kristus, tapi tidak nyelamatin pribadimu. Yang nyelamatin pribadimu adalah hidup, bergaul, selalu biasa bergaul sama Roh Kudus. Jadi bahasa aslinya, bahasa Yunaninya artinya strolling with the Holy Spirit, berjalan-jalan dengan santai dengan Roh Kudus. So, kalau Anda berjalan santai dengan Roh Kudus, Anda ke Mangga 2, Anda ke Pasar Pagi, Anda ke Pasar Tanah Abang, Anda pergi ke GI, Anda pergi ke mall, Anda pergi ke puncak, Anda pergi ke pantai, Roh Kudus adalah teman sahabat ngobrol. Sehingga nggak ada orang Kristen yang alone or lonely. Kalau alone and lonely, bikin karaoke rame. Tapi kalau orang Kudus, orang Kristen selalu bergaul, ngobrol secara habitual. Sama seperti seorang perawat ajak jalan-jalan pasiennya, yuk jalan-jalan yuk, biar ada udara segar, kasih terapi bentar yuk. Dia jalan, dia nggak mungkin jalan dari rumah sakit ke Cikampek dong. Nanti yang pulang yang sakit susternya itu. Tukeran kursi roda tuh. Betul apa tidak? Kalau muter-muter di rumah sakit ya muter-muter di vicinity, di lingkungan itu. So peripateo berjalan berkeliling sekitar itu. Artinya Roh Paulus berkata, biar Roh Kudus itu hidup sama kamu di lingkungan kamu, tempat kerja kamu, waktu kamu berfungsi, waktu kamu di rumah. Be with the Holy Spirit. Dan gak ada hubungan dengan kalian berbahasa roh. Bahasa roh kamu mesti lakukan setiap hari. Ada ibadah, apa gak ada ibadah? Karena tujuan kamu berbahasa roh supaya kamu bisa bernubuat, supaya kamu bisa bertumbuh kuat otot manusia rohnya. Tapi tidak dilakukan di ibadah, dilakukan tiap hari di rumah, 24/7. Lagi mandi, keramas, di shower, kira bahasa kata apa, gitu caranya. Jelas nggak? Jangan berbahasa roh. Wih, preman datang. Ternyata suami gua pakai kelikat, nggak pakai limit lagi. Sekarang gua ditagih. Besar, terlambat bro. Satu, setan nggak ngerti bahasa roh. Kalau dia dikasih ajak ngomong dengan bahasa yang nggak ngerti, dia ketawain situ. Dia nggak akan kabur. Setan nggak takut sama bahasa roh. Setan takut dengan ada tertulis. Yesus melawan iblis di padang gurun pakai apa? Shalom, Aloha. Pakai apa? 3 kata ada tertulis. Manusia tidak makan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Anda mesti jago firman. Ini lidah mesti penuh firman. Kalau tidak kotor lidah kamu. Karena pikirannya bekas di brainwash dikendalikan penguasa kerajaan angkasa. Kekristenan bukan jabatan pelayanan. Kekristenan is a way of life. Adalah gaya hidup. Sampai seluruh sekitar tetangga kalian, sampai toko-toko kalian. Kalau Anda punya toko di Mangga 2, tidak ada dinding pemisah itu. Tetangga satu sama tetangga 2 tahu berapa yang dijual, berapa yang kebeli, dia tahu. Nggak ada tembok. Tapi kalau kalian tidak ada tembok seperti itu dan kalian berpikir seperti Tuhan, berbicara kayak Tuhan, tetangganya akan lihat. Kok berbeda kamu? Dan selalu kok ada orang tertarik sama kamu. Sampai salesnya naik 300%. Apalagi mau lebaran nih. Bukan 300%. Naik omset 1000%. Sampai kehabisan stok. Kok bengong?
Ada amin? Oke, kenapa kok Tuhan izinkan iblis mau berkeliling-keliling? Nah, si iblis juga jalan-jalan sama kita tiap hari. Aduh, gimana sih? Aduh, kok ngomong sih? Aduh, dia tadi gimana sih? Tadi gimana? Yuk, bingung. Setannya juga seserap tuh. Terus Roh Kudusnya duduk di tahtanya. Oh Tuhan, Yesus tolong. Kalau sampai ingat Yesus, berarti Roh Kudus lagi siutin kamu tuh. Aduh, gue udah terlambat nih, gue gak ada waktu buat berdoa nih. Aduh, gimana nih? Karena Roh Kudus cuma mau kasih satu firman. Bilang ada tertulis. Kadang kamu begitu panik pikirannya sampai gak dengar suara Roh Kudus. Buat apa bergaul sama Roh Kudus kalau tidak membuat kamu sensitif dengan suara Tuhan? Suara dia angin sepoi-sepoi. Kalau ditaati, wah kuasanya. Tapi kalau bersuara, makanya Yesaya 26 ayat 2 berkata, dengan tinggal diam, dengan tinggal berdiam dan bertobat, di situ letak kekuatan kamu. Kristen bukan orang frustrasi, seksi, repot. Sukacita, damai, sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Ada amin? Kenapa kok Tuhan izinkan iblis nggak mati dan terus keliling-keliling kita tiap hari? Ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan, 1, melengkapi, 2, meneguhkan, 3, menguatkan, 4, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berarti tidak ada Kristen dewasa rohani tanpa mengalami tantangan dengan setan. Saya ngomong kiri kanannya, sparring partnermu iblis, bukan bojomu. Ada amin? Oke. 1 Petrus 5 ayat 8, kita kembali ke situ. Pertanyaan saya kepada kalian, apakah iblis selama ini sudah senang saksi repot untuk menuduh kalian dan ngingetin kalian akan masa lampaumu dan dosa-dosamu di masa lampau? Apakah suka keinget gagal kamu sampai kamu trauma? Sampai kalian gak bisa ingat meminta tolong kepada Tuhan, tapi stres dan nangis dan hancur akibatnya mengambil Xanax. Efek Xanax sama putau beda ya, beda total. Saya melayani orang-orang yang kecanduan obat penenang versus orang yang mengalami kecanduan ganja, narkoba. Totally different. Tapi iblisnya sama. Dan kuncinya itu obat-obat bisa ditarik secara mendadak, seperti tidak sadar terpikat dan keseret pada obat terlarang tersebut. Cuma satu, kalian punya emosi tinggi. Kalau emosimu tinggi, setan langsung masuk. Lihat Efesus 4 ayat 26-27. Efesus 4 ayat 26-27. Kalau Anda tentara Allah yang mau berkemenangan dan mau mengalami mujizat, Anda harus ada di tangan Anda kertas dan bolpen. Karena otak lupa, tapi kertas tidak bisa lupa. Ya, saya bukan bintang film sinetron. Saya guru Alkitab. So, keluarkan kertasmu, ambil catatan, dan tulis. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, tidak dilarang loh menjadi marah. Yesus pun marah dan murka, Allah pun marah dan murka. Tapi murka ilahi, cemburu, amarah cemburu. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan dibawa tidur bertahun-tahun dendammu. Dan kecil, janganlah kamu beri kesempatan kepada, katakan, di mana ada emosional tinggi, di situ iblis datang. Karena iblis adanya di mana? Roh-roh jahat adanya di mana? Katakan di udara. Katakan di udara. Ada di udara tokomu? Ada di rumahmu? Ada di gedung ini? 100%. Anda bisa duduk di sini dan tidak bisa fokus sama sekali karena roh jahat di udara bekerja di kamu.
Kenapa? Karena emosimu tinggi sebelum kemari. Makanya orang yang cepat mengampuni tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk berpijak. Amin. Berapa dari kalian tahu bahwa ini firman ditulis karena Tuhan kepingin melihat umatnya berhasil dan dimerdekakan dari segala masalah. Yes. Alkitab ditulis untuk menolong kita. Pernah nggak kalian mendengar suara yang menuduh? Pasti anak gue begitu tuh, pasti suami gue begitu tuh, pasti istri gue begini lagi. Kita gue pulang pasti diomelin lagi nih. Nah kalau itu suara bisa kembali ke pikiran kalian, itu apa yang Petrus katakan? Hati-hati loh, sadar dan berjaga-jagalah. Kata sadar berjaga-jagalah itu sikap, dia bahasa Yunaninya Gregoreo, artinya kita mesti berjaga-jaga demikian rupa sebab iblis itu cukup licik dan lihai cara dia nyerang orang Kristen. Dan serangan dari iblis tidak akan mempan pada kalian kalau dia tidak pakai orang yang berarti bagi kehidupan kalian. Selalu melalui pasangan hidup, selalu melalui orang yang sangat bermakna bagi kalian, selalu melalui orang-orang yang kamu hormati. Makanya selalu setan berhasil membuat semua tubuh Kristus melawan otoritas tertinggi. Tidak ada problem. Anda kalau mau lihat gereja pecah, itu udah bukti bahwa orang itu tidak memiliki buah roh, penguasaan diri, lemah lembut. Makanya otoritas tertinggi pun dibabat. Pemimpin bisa salah, tapi tidak membuat Anda bisa menghakimi pemimpin. Sebab seorang jadi pemimpin gereja, Tuhan yang panggil dan pilih. Itu posisi Tuhan yang kasih. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa pemimpin harus sempurna seperti Yesus. Kita semua disempurnakan dari glory ke glory. Sama seperti seorang ayah dan ibu memiliki anak, dan anaknya berani melawan orang tuanya. Kalau orang tuanya tegur, dibabat habis, diserang habis. Dengar baik-baik. Hormatilah orang tua. Hormat adalah sikap hati. Taat adalah tunduk pikiranmu untuk ikut total apa yang dia mau. Tapi ada hormatilah orang tuamu, taatilah ayah ibumu, bapakmu yang ada di dalam Tuhan. Berarti semua orang yang lebih tua, Anda mesti hormat. Dia bisa ngaco, bisa salah, tapi hormati dia dalam posisi seorang kepala keluarga. Yes. Namun banyak hal yang tidak bisa ditaati kalau dia masih mabuk, merokok, dan masih tidak hidup benar. You understand? Yes. Sebab posisinya dari Allah. Halo? Dan kalau Anda hormati posisi dari Allah, Anda hormati Allah. Dan kalau Anda hormati Allah, setan tidak ada punya tempat jendela kecil pun untuk masuk ke kamu dan meracuni pikiran kamu. Sadar, berjaga-jagalah. So Gregorio, bahasa Yunaninya vigilant, be sober and be vigilant, bahasa Inggrisnya. Sadar, jangan mabok-mabokan, sadar, alert, berjaga-jaga, melek. Gregorio artinya to be on your guard, dalam posisi sikap melihat kiri kanan, kayak satpam. Berjaga-jaga, memantau dan beri perhatian. Ini adalah kata bahasa Yunani yang dipakai untuk menggambarkan sikap seseorang percaya, sikap orang Kristen yang selalu berwas-was untuk memastikan tidak ada musuh datang ke anaknya, ke istrinya, ke bisnisnya, karena setan akan datang menyerang begitu cepat. Begitu dia lihat satu orang amarah dan tidak mau tenang. So pintu masuknya setan itu adalah murka, marah, ngomel-ngomel yang tak terkendali. Oke? Ini Alkitab katakan ini. Jelas ini? Jadi ini menggambarkan bahwa orang Kristen di bumi selalu posisinya siaga satu. Nggak ada santai-santai. Anda mau ke Plaza Indonesia setelah pulang dari sini, mau makan di Grand Indonesia, siaga satu. Kalau Anda nggak pakai siaga satu, Anda bisa lihat itu bapak-bapak sudah bahasa roh dan jatuh-jatuh dan nangis-nangis sampai ke mall, lihat paha putih, langsung berkata, oh Tuhan, seandainya bini gua bahaya kayak begitu. Sekarang mereka kepok pisang, mana bisa pakai baju kayak begitu. Sudah berdosa belum? Ya. Sesuai perjanjian baru udah berdosa belum? Sudah. Hah? Udah, barang siapa mengingini di hati dan matanya melihat sudah berdosa. Terus pas bininya nengok pura-pura, itu bagus ya Mbak ya?
Ngomong ke kiri kanannya, tahu aja sih dia. Oh saya tahu karena saya juga manusia kayak kamu. Kalau saya nggak ngalami cobaan godaan seperti itu, bohong dong sobat saya. Yesus aja dicobai secara manusiawi kok. Kalau pencobaannya tidak bisa membuat Yesus jatuh, buat apa yang dicobai? Goblok, Tuhan menciptakan pencobaan bagi orang yang tidak bisa tercobai. Itu namanya bohong. Terus kitanya di sini lemah. Lihat betis putih lemah. Betul apa tidak? Udah gitu keluar toko Plaza Indonesia Extension Louis Vuitton. Langsung ada huruf. Kenapa langsung ketarik ke situ? Bentar pak. Karena ada huruf S merah. Saleh. Tunggu dulu. Mami ini kebetulan keluar. Lapar. Ibu ini hotel lama banget lapar. Maminya protot mendung. Hormati otoritas. Yang ini enggak deh mah. Yang ini udah kutuk-kutuk nih. Halo? Do you understand this? Anda mesti on high alert selama di rumah. Kalau Anda seperti itu, saya tidak larang kamu belanja di Louis Vuitton. Saya jangan salah ketangkap loh. Pengertian, please. Pengertian. Ada waras sedikit tadi. Saya tidak larang kamu beli Louis Vuitton, please. Nggak ada setan di Louis Vuitton. Iya. Setan di udara. Membawa kamu untuk melakukan hal-hal yang setan mau, bukan yang Roh Kudus mau. Belum waktunya punya Louis Vuitton dipaksa beli, makanya tekor. Susu baby nggak kebeli, akibatnya beli susu sapi. Jadi babymu jadi anak sapi. Terus, saya tidak larang kamu pakai Louis Vuitton. Please don't be weak, don't be weird. Saya dapat banyak kado kelas Louis Vuitton. Model tahun apa, season apa, ada semua di lemari saya. Dan tiap kali ada hamba Tuhan yang betul-betul murni dan baik, saya selalu kasih dia barang-barang tersebut. Saya itu terima banyak hadiah karena saya dapat benih. Itu benih buat saya. But I don't wear it. Oke? Dan pada waktu Tuhan suruh saya menabur, saya tabur. Udah ditabur, bukannya mbak hilang Louis Vuittonnya, tambah double datangnya. Jelas apa tidak ini? Orang yang menabur gak pernah kekurangan. Karena itu benih akan multiplikasi. Ada amin? Kamu tabur tas kresek plastik, aku akan tuai banyak tas kresek. Siapa tahu mungkin suatu hari kamu punya pabrik tas kresek. Lebih baik punya pabriknya daripada pakai tas kreseknya. Ada amin? Tuh kata berjaga-jaga, sadar berjaga-jagalah, vigilant, artinya terus-menerus, tidak bisa lengah, capek, duduk, dan lupa sebentar. Jadi Anda nggak pernah bisa bilang kayak gini, tunggu. Nanya, lebaran tanggal berapa? 89, right? Yang udah beli tiket udah hafal musimnya nih. Pasti udah cabut hari Senin tuh. Kalau kebaktian, cabut kain kuat. Terus marah-marah, anak ketinggalan, sepatu ketinggalan, sendal ketinggalan. Udah, nanti kita beli di Bali sana. Nanti kita beli di Singapura sana. Ribut aja kamu deh, oke? Setan masuk kan? Itu liburan apa perang dunia keempat? That's how you destroy your holiday. Bukan uangnya, bukan hotelnya, bukan pesawatnya, bukan padatnya airport Cengkareng, bukan padatnya pesawat terbang. Your attitude stinks. Sikapmu busuk. Seluruh liburan buruk jadinya. Akan anak berkata, kapan kita pulang? Dan kau berkata, katanya mau ke Singapura, ini sudah Singapura. Sekarang kita pulang. Gue mau ke Singapura. Gue udah lihat singanya, dan gue lihat kurangnya. You look like a lion, mama. Tiap hari kau bangun mengaum. Pastor Indri bilang setan mengaum-ngaum. Kenapa mama gua mengaum-ngaum? Bapak gua teraum-aum sampai pingsan-pingsan tuh. Are you hearing me? So actually nggak ada hubungan sama setan. Our emotion. Pengendalian diri. Oke? You happy? So Petrus berkata, berjaga-jaga, sadar berjaga-jagalah karena melawanmu. Nah, kata lawan di bahasa Yunani antidikos. Di bahasa Perjanjian Baru artinya seorang pengacara yang berargumentasi di dalam
ruangan pengadilan. Jadi si iblis itu kalau nyerang kita persis kayak pengacara di pengadilan. Anda tahu, pernah nonton film-film yang di Fox News kan? Pernah nonton Ironside? Kalau Anda masih setua saya untuk bisa nonton Ironside. Itu mengenai court case, litigasi. Oke? Pengacara terdakwa sama pengacara yang didakwa. Aduh, sampai bikin masalah, nggak ada dibikin masalah. Makanya kalau Anda emosi sama siapapun, jangan main pengadilan. Karena kalau dia punya pengacara lebih lihai daripada kamu, pernah nonton Lawyers Club? Ya sudah. No comment. Lawyers Club apa sih Bu Indri? TV One aja pakai nama Inggris udah kamu ngerti. Itu klub asosiasi pengacara se-Jakarta yang paling top. Yang naik mobil Maserati, naik mobil mewah semua, at your cost. Anda yang biaya. Kalau Anda nggak mau mentaati firman, Anda biaya setan untuk hidup makmur, Anda akan melarang. Sebab setan adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Saya nggak ngomong pengacara itu maling loh. Jelas ini? Kalau jadi ini adalah gambaran persekutor, pendakwa yang membawa yang dituduh ke pengadilan, diseret ke pengadilan, dan berargumentasi secara garang, secara keras sekali, sampai bisa menjebloskan yang terdakwa ke penjara. That's the point. Jelas ini? Oke, sebab saya pernah masuk ke penjara polisi Polda Metro Jaya untuk nyelamatin jemaat saya. Dan saya tahu sekali caranya pekerjaannya pengacara seperti apa. Pengacara Markus juga ada, tapi bukan Markus Injil. Adalah istilah lain kan ya. Saya sih belajar dari Koran, saya nggak ngerti. Tapi kalau Tuhan di pihak saya, jemaat saya bisa menang. So di tempat kamar gelap di bawah yang tidak ada listrik, nggak ada udara, gelap total, bau rokok nggak keruan, campur satu kamar sama pencoleng kaki buntung, segala macam, segala kelas ngumpul di situ. Waktu dia lihat saya masuk ke dalam sebagai perempuan, gembala perempuan dia nangis. Saya bilang, kenapa nangis? Saya nggak mimpi gembala saya seorang ibu, seorang perempuan mau kemari. Asli, ke perempuan kan cuma soang-soangan. Roh kuda, singa ya kuda. Mau ketemu singa betina apa singa ya kuda ini? Ada amin? Ada amin? Ini pendeta tidak cari khotbah. Ini pendeta do action. I don't like preaching too much. I like doing action. Sebab when you do action, you can see a result. Jelas ini? So, saya masuk, saya ngomong, saya duduk, saya pakai pengacara, saya atur pengacaranya anak Tuhan semua. Caranya pengacara Kristen sama saya berperang seperti apa? Di kamar kunci gelap di bawah itu. Pernah masuk ke Maldapat Kota Jaya nggak sih? Kamar kami datur ya. Jadi ini kalau masuk bisa bersiap-siap mental gitu loh. So, saya nyanyi puji-pujian di situ, polisinya sampai berduduk begini. Dan saya nggak pakai baju jubah leher putih kayak vampir. Saya pakai crop pants, saya pakai celana Sabtu, hari Sabtu hari Minggu, pakai celana pendek, pakai selop. Dan saya nyanyi puji-pujian di situ. Akhirnya polisi jaganya matiin tidur. Ya, dan saya deal semuanya. Yang salah, saya bilang kamu salahnya di mana? Saya lihat kasusnya. Jadi pendeta mesti bisa baca case. Jangan cuma haleluya, nggak ngapa-ngapain sama kasusnya. Nanti mau pengacara lawannya nggak ngerti tuh. Saya bilang kasusnya apa sih? Bukan, ada apa? What is wrong with your transaction? Oh, udah pasti kamu salah. You're wrong. Kamu jangan hati-hati sama pendeta yang menghormati keadilan adalah Yesus. You're wrong, you're responsible. Bayar plus denda, saya bilang. Nggak bisa nggak, sudah diaktekan kok. Ini kan legal. So dia bayar dalam waktu 5 hari. Paper semua ditandatangan sampai ke Polda, lepas. Saya bilang, learn the lesson. Don't try to cheat. Transaction trading is not cheating. Trading tuker. Tapi ini tentu orang Kristen kalau salah nggak mau dikasih tahu salah. Tolong saya,
saya. Dan lucunya yang ada di tahanan itu gereja macam-macam. Jemaatnya ibu dia ada, jemaatnya gereja lain ada, gereja lain ada. Tiga-tiganya, yang lain pendetanya nggak ada datang, cuma saya. Tapi kita nyanyi puji-pujian sama kok lagunya, Yesusnya sama, Alkitabnya sama. So what's the difference? Di tengah lapangan hidup kamu, tidak ada di mana yang bisa menang. Anak Tuhan yang menang. Amen. Petrus memakai kata pendakwa, dakwaan, orang yang menuntut dan mendakwa. Ini menggambarkan cara iblis mencoba menguasai setiap orang Kristen supaya kalau dia ayunkan serangannya, orang Kristen tidak bisa bertahan, lupa Tuhan, akibatnya murtad. Tujuannya setan cuma satu, bikin kamu murtad. Jadi Anda bisa murtad, jadi saya tarik Anda, kalau Anda mati, ketembak, bunuh diri, pasti ke neraka. Dan caranya setan bekerja, kenapa mesti pakai sadar berjaga-jagalah? Sebab dia selalu nyeret ke depan kalian, diingetin lagi kejadian sampai dari kecil, sampai kejadian apapun kemarin di kantor, sampai 10 tahun yang lalu. Dia bisa bikin sampai kamu bisa, iya setuju, ngerti, iya aku salah. Sampai kesalahannya sudah diampuni Tuhan, dihapus saudara Yesus, sampai hidup lagi loh. Jangan main-main sama iblis. Saya ngomong sama tim pastoral saya, pelepasan gampang, tetapi susah. Kenapa? Orang yang dicengkram setan, yang dirasu setan, kalau dia masih percaya apa kata setan, bagaimana mau dilepasin? Orang narkoba, drug addict, orang kecanduan alkohol, pelacur, bagaimana dia percaya dia bisa menjadi wanita suci, kudus, normal, dengan norma-norma, dan dihormati di masyarakat lagi, tanpa pernah diingat dia pernah menjadi pelacur? Kalau dia duduk di depan hamba Tuhan dan berkata seperti ini, gue gak percaya gue bisa lepas. Belum terbukti secara medis ada dokter bisa melepasin. Selama dia ngulangin ini terus, firman tidak bekerja. So apa tugasnya pendeta sebetulnya untuk membawa pertobatan total dan perubahan hidup? Dari gundik pelacur menjadi seorang wanita yang benar di hadapan Tuhan. Dari Rahab pelacur menjadi Rahab, ibu nenek moyang daripada Yesus Kristus. How can you change your dignity? Bagaimana martabatmu bisa berubah? With God, nothing is impossible. Problemnya bukan di badanmu, di pikiran. Sampai Anda tunduk kepada Allah, that means tunduk, ikuti, taati, sepakat dengan pikiran Tuhan. Apa kata Tuhan, pendapat Tuhan, kemauan Tuhan, Anda tidak bisa lawan iblis. Yakobus 4:7 berkata, tunduk kepada Allah, lawan iblis, dia lari dari kamu. Soal apa lamanya saya untuk membawa seseorang bertobat total dari overdosis drug addict? Saya melayani seorang dokter yang minum obat penenang 61 tablet per malam. Dalam satu hari, 6 jam saya kasih firman dia, saya dialog sama pikiran dia, saya main di pikiran dia, saya cuci pikiran dia dengan firman Allah. Sampai satu titik dia insaf dan sadar, dia nangis dan saya tantang dia. Tantang saya hari ini, kalau kamu gak bisa lepas sama sekali. Langsung dia marah, melotot, setannya keluar. 3 laki-laki pegang badannya. Saya pelan-pelan lihat ke mata saya. Dalam waktu 10 menit, lihat ke mata saya. Dia mau tutup mata lagi. Buka mata lo! Lihat mata saya. Setan! Saya gak ngomong ke orang, saya ngomong ke setan. Lihat mata saya! Karena di balik mata saya ada Roh Kristus. Di balik mata orang itu setan. 10 menit kemudian, lepas. Kapan dia nyerah? Waktu saya berkata seperti ini. Kamu tahu ibu istri sayang sama kamu. Kamu tahu Tuhan sayang sama kamu. Ditengking, dia sadar. Sekarang dia ngomong, besok kelar hari itu kelar. Tahu dia ngomong apa? Ibu Hendri, saya ini lagi menggebu-gebu loh. Besok bisa nggak ketemu lagi? Saya siap dikasih firman sekeras apapun, saya siap. Mantap. What a shift, man. Saya bilang, what a change. Anda mau tahu berapa lama dia pakai obat tidur itu? Antimo, Xanax, Lexotan, Valium. Saya bilang, lu memperkaya perusahaan farmasi lo. Kirim dong ke telepon. Lumayan tuh 60 tablet per hari. Coba hitung 1 bulan berapa? Halo, Sisi, kalau setan persecute kamu,
bikin kamu tertuduh, terdakwa dengan kesalahan kamu yang udah diampuni seperti benar belum diampuni. Lama-lama kamu bayar setan, dan setan kaya raya 61 tablet a night. Xanax bukan satu biji, satu strip. Dan dia ketemu saya satu malam. Saya cerita bagaimana orang pelepasan, langsung melompat, mukanya biru, kakinya biru. Ada tante-tante masih baru, dilapin pakai minyak kayu putih, nggak masuk angin. It's so funny orang Kristen, you know. Udah lama Kristen di kerja lain, tapi tidak mengerti. Siapa kalau mau lawan saya, kan dia pakai minyak kayu putih, pakai minyak perapan. Kalau gitu murut namanya, dia jadi bau pijat di sini. Ini pati pijat. Ini karsel gua jadi pati pijat kemarin. Kau nggak ngerti itu bagaimana, itu nggak ngerti itu. Makanya belajar. Kalau big bossnya di sini nonton, jangan resaksi repot. So kalau kalian ikut sama gembala senior pelayanan, Anda sedang dimentor. Lihat, Anda lihat, suatu hari diajak lagi kalau Anda seorang murid. Anda lihat lagi, kemudian saya minta Anda terlibat. Kemudian Anda lakukan sendiri, sampai saya nonton, sampai suatu hari saya bilang, you can do it. Itu cara memperbanyak diri seorang pemimpin. So kemarin saya ketemu dia, saya bilang, sekarang dulu lari dari Bu Indri, kalau bisa menghindar. Saya datang, halo, shalom. Kemarin saya datang di pesta ulang tahun di sel grupnya dia, Ibu Indri. Ibu Indri butuh apa saja untuk menolong orang lain dilepaskan, saya standby. Saya bisa batalin semua praktek dokter saya bisa batalin semuanya, saya bisa di samping Ibu Indri. Saya dokter, pengetahuan saya jago, one of the top USG kandungan di Indonesia. So, is God real? Is the devil real? Allah benar-benar nyata? Yes. Setan nyata? Yes. Kamu kok mukanya kayak orang baru keluar dari kandang itu kenapa ya? Ada setannya di kamu kali ini. Jangan, kalau Anda takut, saya kasih kunci gini deh ya. Kalau Anda sudah merdeka total dan Roh Kudus bebas bekerja dalam firman Anda datang ke hamba Tuhan yang betul-betul berjalan dalam otoritas kuasa Roh Kudus, Anda nggak takut. Ini teman, karena satu roh. Tapi kalau Anda menghindar, berarti pikiran Anda masih ditarik sama penguasa kerajaan angkasa. Kita simpel gitu aja. Walaupun sudah berbahasa roh, karena bahasa roh itu dari roh, bukan dari intelek. Ada amin? So ngomong sama kiri kanannya, janganlah Denny ketakutan. Janganlah Denny ketakutan. Amin. Katakan sama-sama, puji nama Tuhan. Biar setan mendakwa saya terus, sampai saya paranoia, sampai saya stres, sampai saya tertekan. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada tekanan setan apapun juga. Amin. Pada waktu kita berdosa dan berbuat kesalahan sesuai Efesus 2 ayat 1 sampai 3, kasih karunia, tetapi Tuhan karena kasih karunia begitu besar dan kasihnya melimpah atas kita, Dia ampuni dan Dia pulihkan kita. Tapi kalau setelah dipulihkan, setelah diselamatkan, lahir baru, baptisan selam, berbahasa roh, iblis tidak akan tinggal diam. Buka Matius 12 ayat 43-45. Matius 12 43 sampai 45. Makanya Anda mesti berjaga-jaga. Petrus tidak tulis surat kepada orang yang belum kenal Tuhan, tapi sudah orang yang sudah lama jadi Kristen. Sadar, berjaga-jagalah. Oke, katakan sama-sama, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi ia tidak dapat mendapatnya. Lalu ia berkata, katakan setan bisa ngomong, bahasa Jakarta, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Katakan sama-sama, roh jahat ngincer saya setiap hari. Ada tertulis.
Petrus berkata, sadar berjaga-jagalah, karena si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling, mencari saya, supaya saya ditelan lagi. Dengan dia mengajak 7 roh jahat lebih jahat dari dia. Saya mau tanya, berarti setan itu lihai nggak? Setan punya otak nggak? Dia bisa bikin strategi? Dia bisa bikin perencanaan? Jangan anggap enteng, nggak ada setan. Dari buahnya kamu tahu, kamu kesetanan apa tidak? Dari buah. Kalau marah teriak-teriak. Nah, kalau setan lagi nyerang Anda, ada hal-hal seperti ini akan terjadi pada kalian. 1, kamu jago argumentasi. Nomor 2, kamu gampang nangis dan gampang tertuduh. Sebab setan ngomong di kepala kalian, kamu nih hidupnya berantakan, perkaraanmu berantakan gara-gara kamu goblok sih kalian sama tuh orang. Halo, buat Ibu Indri tidak ada problem yang terlalu berat untuk diselesaikan. It takes 2 to tango. Gak ada orang tango sendirian. Coba ada nanggal tango sendirian, budak jatuh sendirian tuh. Tahu kan lagu tarian tango? Enggak ada orang tepuk tangan satu tangan. Kalau mau keplok tangan 2 tangan, cedak, bermain ada suara. Jelas ini? So nggak ada problem perkawinan yang tidak dapat ditolong. Bohong. Problemnya dua-duanya nggak mau kembali ke Tuhan. Jelas? So nomor 3, cara argumentasinya setan. Kamu ini begini nasib lo karena kamu nuai apa yang kamu tabur. Makanya lu jangan jahat-jahat sama orang. Kalau ada suara kayak gini, suara setan nih. Bunyinya kayak nasihat padahal bukan. 3, kamu begini, dasar masa lampaumu berantakan sih. Anakmu seperti ini, berantakan semua. Pada narkoba, nyabu, pada gak mau sekolah, pada hamil luar nikah, gak mau gagal jadi orang tua. Ini bukan bahasanya firman Allah, ini bahasanya setan. Sorry to say, antara Kristen banyak kayak gini ngomongnya. Makanya cari teman yang benar. Ini gereja bisa full 7.000 seperti ini. Tidak semuanya Kristen yang satu level sama kamu. You have to ask God who your friend is. Nah, kamu akan bangkrut karena cara lo hidup royal, boros kayak begini. Udah kita dibeli kacau lagi. Setan akan berkata pada kalian gini, bentar lagi hancur lo kamu sama keluargamu. Karena kau nggak setia sama Tuhan dan sama aku. So, kalau Anda ada argumentasi kayak begini di salah grup kalian, di cool grup kalian, hati-hati. Karena setan akan sebetulnya, karena dia tuh, setan tuh katakan sama-sama, setan kalau merasuk, kalau menguasai seorang Kristen, dia di pundak kamu. Kenapa dia posisinya di pundak kamu? Supaya bisa ngomong di sini. Tanya sama pemakai narkoba, bekas pemakai putang. Udah dilepasin, udah muntah-muntah, udah seger, mukanya Roh Kudus turun. Dia pulang, ada suara, ambil barang, ambil barang. And you know that voice very well. Itu suara kamu kenal sekali. Jadi orang kalau pakai narkoba nggak ngomong ambil putau, ambil barang. Di bawah tangga, di celana dalam. Kita kalau punya emas berlian taruhnya di brankas, ini di celana dalam. Anda mau tahu kenapa orang-orang pakai narkoba mesti pakai masuk ke rehab? Dimasukin ke rehab karena belum siap pikirannya untuk nyerah ke pikiran Tuhan. Oke? Tapi kalau dia udah siap dan orang tua mengasihi dia, jangan mendakwa dia, kasihi dia karena dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Orang itu dibuat mengerti dan dia alami kasih Kristus di rumah. Pak ke pendeta, saya jamin nggak ada sampai 2-3 menit lepas. Tapi Anda nggak bisa bawa ke atmosfer yang sifatnya mendakwa, menekan, menghina, ditampar, pakai sepatu, injek-injek, untuk tobat nggak lo? Itu walaupun dia nggak sadar karena lagi sakal, tapi dia tahu loh diinjek, dia tahu ditampar. Nanti pas sadar, dia akan lihat orang tuanya dia benci yang keluar karena luka batinnya. Sulit melakukan pelayanan pelepasan kalau hatinya kepahitan. Kunci pelepasan, hatimu mesti rela mengampuni orang yang menyakiti kamu dan berdamai dengan Allah. Karena kau berdamai sama Allah, kau berdamai sama musuhmu. Sampai berdamai, setan nggak ada gigi lagi.
Yang belajar katakan amin. Nah, kalau sampai Anda mengalami ini semua dan tidak ada orang yang sepertinya bisa menunggu kalian, membantu kalian, pendeta udah sibuk semuanya, jadwal penuh, teman-teman saya nggak ada yang bisa membantu kalian. Saya mau kasih tahu pada kalian, saya baca di Mazmur 103 ayat 4, sama seperti Daud, di tengah-tengah tidak ada orang bisa menolong Daud, dianiaya oleh anaknya sendiri, dianiaya oleh Saul, dianiaya oleh kakak-kakaknya sendiri. Di situ Daud berkata, Tuhan, Kaulah penebus hidupku. Tuhan, Kaulah penolongku. Makanya Daud tulis Mazmur. Pada waktu tidak ada orang menolong kalian di tengah-tengah ancaman setan, Yesus siap menolong kalian. Tapi Yesus tidak bisa menolong sampai Anda akui. Katakan akui. Buka ke Ibrani 4. Ibrani 4. Kalau undang Ibu Indri, ini praktek ya. Saya kayak master chef, you know, man? Master chef bukan master chef kalau dia nggak hidupin tiap hari. I like action, I like power. Saya suka ketemu sama kuasa setan. Jadi orang-orang yang siap meninggalkan lo. Kalau kamu masih suka, I don't like you, because you look like him. Nah, kemudian manusia itu ciptaan Allah, bukan ciptaan setan. So jangan beri kesempatan kepada setan. Amen. Oke. Saya minta pasal berapa? Ibrani 4 ayat. Oke, baca ayat 14 sampai 16. Sudah siap? 3, 4, 5. Karena kita sekarang, katakan sekarang, jam sekarang 21 Juli. Ini 21 Juli? Oke, good. Sekarang ya. 1, 2, 3. Karena kita sekarang 21 Juli mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bagaimana kita berpegang teguh? Kita namanya kedinginan, masuk aman. Bagaimana Anda pegang teguh? Jesus, Kaulah penolongku. Jesus, Kaulah gembala agungku. Aku takkan kekurangan. Sampai Anda berkatakan tidak ada perubahan dalam kehidupan kalian. Sampai Anda akui pengakuan, the confession of our faith. Anda tidak confess sampai Anda keluarin suaramu. Makanya Yesus melawan iblis berkata, ada tertulis manusia tidak makan dan roti saja, tapi setiap perkataan keluar mulut Allah Bapa. Mundur setannya. Dan dibawa ke gunung yang tinggi, sembah aku sekali, seluruh kekayaan dunia aku berikan pada kamu. Ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Mundur lagi setannya. Sekarang setannya bawa lagi dia ke bumbungan yang tinggi. Jatuhkan dirimu. Setan pakai ayat itu. Ada tertulis, sebab dia akan mengutus malaikat yang menatang kau di tangannya supaya kau gak tersandung. Ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Setan mundur. Gak ada ikat-ikatan loh. Sebelum diikat orang kuatnya, Anda mesti sepakat sama ada tertulis. Dan you can say, no, no, setan, no. Setan kayak anjing liar. Anda pernah dikejar anjing nggak? Saya berdoa kamu di polisi dikejar anjing. Coba kalau kamu kabur, diuber. Tapi kalau anjing gonggong, saya nggak suka binatang. So di gedung saya dilarang keras anjing peliharaan. Di apartemen saya dilarang keras ada pets. Semua yang suka binatang, kalau tidak kenal Ibu Indri akan sakit hati. Saya nggak suka bau binatang. Saya lebih suka bau baby. Biar nggak pakai Chanel, ada minyak telon, cukup enak, men. Betul apa tidak? Saya lebih suka bau perfume Chanel daripada bau doggy. Apalagi tikus mati, apalagi kecoa. Makanya kita sewa pest control. Saya suka membasmi roden, tikus, kecoa, nyamuk, lalat, kayak Ghostbuster. Lihat orang pest control nyemprot, saya bilang keren juga. Aku juga kayak gitu tuh, tapi kesehatan. Nangkep ini?
Kemarin saya masuk ke rumah ada anjing kecil-kecil, saya nggak tahu, karena saya nggak suka binatang, so saya who cares namanya apa ya. Begitu muncul langsung, ada apa nih? Kita pelotot ini. Itu anjing kecil, oke? Kalau Doberman, ntar dulu. Kekuatan badan Doberman, bukan takut, badan dia lebih berat dari saya. Anda tahu bedanya Doberman sama Herder? Sedikit ilmu pengetahuan hewan, karena ada di Alkitab sih. Ada kuda, ada bagal, ada domba, ada kambing, ada keledai, ada onta. So di Alkitab kita banyak kebun binatang, loh. Maksudnya Anda bisa belajar. Kenapa? Doberman kalau nangkep mangsa tidak bisa dilepasin. Lain sama herder. Makanya K9 pakai herder, nggak pakai Doberman. Coba pakai Doberman, latihnya nggak gampang sama sekali. Kalau pakai Doberman, orang yang punya pakai otak sedikit. Kamu tipe saya nggak mungkin dilepasin Doberman dong. Saya kepedean tak. Kalau preman dia lain yang lepasin Doberman itu. Betul apa tidak? So dia simpen Dobermannya. Nah kalau dia wow di kandangnya gitu. Kandangnya aja segede orang loh tingginya. Nah, ini satu keluarga koleksinya kayak begitu. Saya bilang ngapain? Tanpa diundang ngomong udah cerewet nih makhluk. Saya mau ngomong sama kamu senang hati loh. Wow. Coba tembak juga tuh anjing itu loh. Betul nggak? Saya ingin mau dengar film, mana mau balapan suara sama anjing itu loh. Ya, dengerin baik-baik. Kenapa kok Tuhan pakai singa sebagai lambang setan? Yesus pun singa suku Yehuda. Sebab singa adalah raja hutan. Anda nggak pernah lihat posisi dia di mana. Anda dengar aumannya. Satu rimba gemetar. Binatang apapun. Bukan takut, respect. He's the king of the jungle. Kenapa kita ada dikasih roh suku Yehuda? Satu auman firman bikin setan tunduk. Amin. Jadi kalau ada problem jangan lari. Aduh gimana nih? Kayak anjing ini anjing ya. Masa mau bertamu lari-larian kita tak kumpet sama anjing. Udah gitu pakai sepatunya Christian Louboutin loh ya. Haknya sampai 15 cm, merah semua, bukan merah lagi, merah darah sekarang. Halo. Kalau anjing menggonggong, Anda ambil posisi. Who is in authority? Kalau Anda ada Kristus, Anda punya otoritas. Segala makhluk tunduk pada Anda. Anda kayak nggak lihat, selalu lihat mata. Dia, shut up. Anjing, jangan ke istri. Jangan putar balik ya perkataan saya. Kepini. So Daud berkata, lihat di Mazmur 103. Kanan saya tutup. Are you enjoying this? Yes. Belajarnya ketawa ya, alaminya jangan telepon saya. Mazmur 103. It's nice to hear preaching. Something else kalau kamu ada di dalamnya. Mazmur 103. Ayat 4. Daud di tengah-tengah ancaman, dia ingetin jiwanya sendiri. Dia nggak ngomong ke orang, dia nggak ngomong ke siapa-siapa, dia ngomong ke dirinya sendiri, ke emosinya dia. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Dia yang mengampuni segala kesalahanku, Dia yang sembuhkan segala penyakitku, Dia yang tebus hidupku dari lubang kubur, Dia yang mengakuti aku dengan kasih dan rahmat. Kali ini aku diancam lagi, aku pun akan melihat Tuhan penolongku dan penebusku. Ada amin? Always confess. Kembali ke Ibrani 4. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, berarti dia ngelewatin kerajaan angkasa, kerajaan setan, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada, katakan sama-sama,
Pengakuan iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan. Jadi kalau pengakuan iman sama dengan pengakuan pendengaran firman Kristus. Berarti pengakuan iman sama dengan perkatakan apa kata Tuhan mengenai engkau di situasi buruk. Yes. Amen? Are you happy? Gampang menjadi Kristen. It just use the mouth. Ada amen? Ada amen? Amen. Orang jadi Kristen tuh kayak orang boxing, kayak Mike Tyson sama Holyfield. Dia masuk ke jab satu lagi. Tapi ngejabnya kita nggak pakai sarung tangan, ngejabnya pakai ada tertulis. Ada amen? Anda nggak bisa buang air besar di tempat di closet, Anda berkata ada tertulis. Apa yang masuk ke mulut busuk keluar ke jaman, ada tertulis. Saya perut kau tunduk pada Allah. Lancar. Katakan, di mana saja, kapan saja, firman Allah selalu siap sedia. Bikin dong iklan kayak begitu. Kenapa Coca-Cola bisa, kamu nggak bisa? Hah? Semua hamba Tuhan Amerika berkata, McDonald lebih misionaris dibandingin penginjil sekarang. Mana ada di dunia nggak ada McDonald? Apakah banyak tempat yang nggak ada Injil, nggak ada gereja lokal? Banyak, masih ada. Masuk ke Nepal, masuk ke Kamboja, nggak bisa belak-belakan di sana. Oke, ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Katakan yes. Aku tertekan, aku bingung, aku stres. Yesusku telah mengalami. Nggak ada yang dia nggak tahu. Dia nggak akan kasih perintah ke kamu yang dia sendiri nggak pernah lakukan. Sebagai manusia sempurna. God is good. God is good. God is faithful. 16. Ini yang hebat ini. Katakan sama-sama 2, 3. Sebab itu, setelah tahu 14-15, sebab itu, ayo jemaat GBI MGK, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, bukan waktu kamu. Di situ kamu sangkal diri pikul salib, mati daging. Sampai kamu nggak sangkal diri pikul salib. Kalau anak Kristen tidak mengerti buku kehidupan Injil keselamatan, sangkal diri pikul salib, datang ke aku dan taati aku, Anda gak akan menang. Christianity is about honoring the law of God. Allah adalah Raja, kita hormati Dia. Ada amin? Kalau sampai Anda tertuduh, saya kasih singkatannya ya. Kalau sampai Anda tertuduh sama setan punya dakwaan dan bahkan kesalahan-kesalahan nggak sengaja pun dari masa lampau bisa dibawa kembali sampai kamu stres. Anda mau tahu berapa orang minum obat penenang? Bahkan banyak sekali orang-orang dari macam-macam gereja minum obat penenang yang dirakit sendiri, diracik sendiri, bukan racik sendiri. Dan tidak bisa kontrol emosinya sama sekali. Anda mau tahu kenapa pakai obat penenang? Karena nggak tahan menekan emosi. Kalau sampai kecanduan ngamuk, kecanduan marah-marah histeris, itu sudah setan. Yes. Itu sudah bukan normal lagi. Anda pergi ke psikiater, Anda pergi ke dokter jiwa, pasti dikasih valium. Tergantung berapa tinggi derajatnya emosi kamu. Dan pakai obat penenang akan kecanduan. Double problem. Satu, roh jahat, roh ngamuk yang mengamuk di dalam diri Anda belum keluar. Satu, roh kecanduan narkoba. Inilah jawaban hidupmu. Yesus adalah penyelamat jiwa. Anda sakit jiwa, ini obatnya. Saya mau mulai lagi. Yesus adalah penyelamat jiwa. Dia tidak nyelamatin badan. Kuasa Roh Kudus di dalam kalian yang bertobat menyingkirkan kanker, hipertensi. Tapi dia tidak datang nyelamatin badanmu dari kanker. Kesembuhan adalah bonus.
Keselamatan adalah jiwa. Semua penyakit ada di jiwa. Anda sakit migrain, problem di jiwa kamu. Anda sakit problem di pikiran kamu. Most penyakit adalah psikosomatik di pikiranmu sendiri. So, untuk Anda bisa mendapat pelepasan, kesembuhan total, Pak Petrus berkata, datang ke tata Allah, fokus ke penyelamatmu, fokus ke pembebasmu, fokus ke penyembuhmu. Anda mesti berjaga-jaga supaya fokusnya enggak oleng. Nangkep kan nih? Dua, kalau sampai Anda tertuduh dan Anda salah, benar-benar salah, cepat bertobat. Akui dosamu, dia setia dan Anda mengampuni kamu. Jangan buang-buang waktu dan jangan bikin perkara. Oke? Anda mesti berdamai dengan orang dengan cepat. Sorry ya, tadi gua kasar malu. Sorry. Langsung kembali lagi ke kamar doa. Dan Anda berkata kepada setan, darah Yesus sudah menghapus dosaku. Aku di pihak Allah bersama aku. Setan, stop nuduh gua. Dulu aku seperti itu. Sekarang aku udah selamatkan. Yang lama telah berlalu, yang baru sekarang sudah datang. Dan di dalam nama Yesus, semua tuduhan, dakwaan, godaan, aku katakan stop dalam nama Yesus. Tes Ibu Indri, dan tes firman Allah. Kamu praktek persis yang saya lakukan ini. Dalam waktu 2-3 menit, hadirat Tuhan turun. Tiba-tiba damai sejahtera yang melampaui akal budi kamu. Di mana ada Roh Kudus, ada damai sejahtera. Oleh sebab itu Kolose 3:15 berkata, hendaklah damai sejahtera Allah selalu menjadi wasitmu untuk tahu bahwa kamu sudah di pihak Tuhan. Dan karena kamu di pihak Tuhan, kemenangan adalah milikmu. Ada amin? Sadar berjaga-jaga umat Tuhan, karena Anda belum di surga. Dan seluruh praktek ini bikin kamu menjadi kuat manusia rohnya. Ayat terakhir, 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Ayat 5, ayat 6 sampai 10. Ada lagu apa sih itu? Masih penyanyinya. Ada lagu, saya suka dengar, saya nggak suka nyanyi di gereja saya sih, tapi saya bisa ingat lagu-lagu Indonesia yang saya nyanyi. Yesus kekasih jiwaku. Kamu tahu lagu ini? Waduh, seger banget tuh bukannya kayak siapa mau nyanyi, ayo ketahan tuh. Ini pinter dalam saya, ini pinter dalam berarti, oke? Hidupnya awet apa sampai Yesus datang akan tetap ada di sini. Oke, dengarkan apa? Yesus kekasih jiwaku. Stop. Boleh pakai pikiran sedikit? Yang mana mengalami kasih Yesus? Bagian mana kamu? Apa itu jiwamu? Apa yang saya pikir? Apa yang saya rasa? Apa yang saya mau? Bahasa intelek, kemauan, emotion. Nah, ini, so di mana Yesus beredar untuk kamu? Di jiwamu, di pikiran kamu. Amin? Amin? Oke. Yesus kekasih jiwaku. Kamu bisa dansa di sini, kenapa kamu jangan nyanyi ke karpet? Berdiri dong.
setan duduk kamu? Di mana kamu alami kemenangan? Kalau pikirannya menang karena mengerti, Anda belum mengalami fisik kemenangan. Tapi kalau menang di pikiran, sudah menang. Karena bagaimana kau berpikir, begitulah kamu. Ada apa? So, Anda nggak usah begini-begini, emang kampungan sekali begini-begini, oke? Anda bisa dansa, you follow the beat, ikutin detak daripada musiknya, oke? Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya. Kamu lihat gak tuh jiwa-jiwa banyak terpelenggu semua? Cuman goyang aja gitu loh. Kalau di clubbing gini-begini mau. Udah kayak orang hutan gitu loh. Ini ada tempat luas. Are you happy? Tuh dikasih jalan keluar supaya menang atas segala setan, kok gak happy dia toh? Happy? Happy? And happy you smile. And happy you dance. Ada amin? Suara gak menentukan, hati menentukan. Ada amin? Hati yang gembira adalah semangatnya patah mengeringkan tuh. Siapa yang gak mau osteoporosis? Oke, kamu ketawa dong sekarang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya. Sebagai program, that's up to you. Tapi kalian bisa lakukan ini sebagai gaya hidup. Oke? Kalau mereka sampai dilatih dengan strength sekali sama Dr. Yanto supaya menjadi gaya hidup. So ini bukan performance, ini adalah modeling. Waktu Anda tertekan, waktu Anda bingung, gak ada tim musik di sini di rumah kamu. Bisa beli rekamannya kan? Ada iPod, ada Cipot, ada MP3. Jelas ini? Dari semua buku yang paling besar pasalnya Mazmur. Dari seluruh orang yang mengalami penganiayaan tidak manusiawi di Alkitab, Daud. Tapi bagaimana jalan keluarnya Daud membuat Tuhan bekerja? Di Mazmur 22 ayat 4 dia berkata, Tuhan kau bertahta di atas pujianku. Dan waktu kau bernyanyi dan berdansa, setan sakit hati, musuhnya lo stres. Musuhnya lo tertekan, musuhnya lo kacau, kenapa nyanyi? Dan pada waktu kamu menyanyi dan tepuk tangan, kuping setan sakit. Aman? Tahu rahasia
dibatasi 45 menit. Come on, church. Amen. Bagaimana kamu mengalami demonstrasi kuasa Tuhan? Dibatasi 45 menit. Tuhan bukan kacungmu. He is king. Dia dapat layak dapat kehormatan terbaik, penyanjungan, pengagungan terbaik. Tidak 45 menit. I'm sorry, church. Ada amin? Ini pemain musik digembleng jam 4 pagi, musik doa pagi tiap malam, tiap pagi ya. Absen. Dokter Yanto bilang, au. Mah dokter. Minum santan. Ilantak. Gua dokter soalnya. Itu bukan untuk membuat dokter Yanto sadis. Make it a lifestyle. Daud berkata di atas puji-pujianmu Tuhan, kau bertahta. Dongeng-dongeng nenek moyang tua-tua, nenek tua-tua. Saya gak keberatan nenek tua tapi jangan berdongeng. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Saya gak keberatan ada gym. Saya gak keberatan treadmill. Saya gak keberatan latihan kaki. Saya gak keberatan pakai dumbbell. Itu berguna, tapi tidak bermanfaat untuk kehidupan saya. Sebab latihan ibadah berguna dalam segala hal.